Hai, halo sahabat Alisa di luar sana, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di Reading Tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Untuk tetap semangat bikin videonya ya, aku ngucapin makasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe. Oke. Kali ini aku ingin menyerahkan semua ya tentang tema ya. Aku ingin mendengarkan message dari alam semesta untuk kamunya yang menonton video saya ini. Tunjukkan saja energinya ya untuk seseorang yang ada something dengan kamunya. Aku ingin menarik energi apa saja sebenarnya yang seseorang pikirkan tentang kamu. Ini membahas tentang love ya tentunya. Semoga kalian bisa merasa terhibur ketika hati kalian saat ini lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita ambil energi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya. Oke, apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Kita ready ya. Optimis. Aku lihat mungkin kalian berada dalam satu situasi yang gak baik-baik saat ini tentang masalah hubungan ya. Namun di sini ada satu pesan ya, dimana rasa sakit yang kamu alami saat ini ya, mungkin kalian berada di satu titik terendah ya dari masalah hubungan atau yang lainnya. Masih ada harapan untuk kalian bahagia, menemukan cinta sejatimu. Jangan pernah lelah atau menutup diri dari hal yang sebenarnya mungkin ada orang baru datang di dalam kehidupan kamu, atau luka di masa lalu yang saat ini kayak menutup ya hati kamu untuk menerima orang baru ini ya. Coba lupakan kenangan tentang sesuatu hal yang tidak baik di masa lalu kamu. Cobalah membuka hatimu untuk seseorang yang ingin menunjukkan kasih sayangnya atau ingin hadir di kehidupan kamu untuk memberikan satu hal yang baik dan positif ya. Aku lihat ada hal yang kemungkinan nggak kamu sangka-sangka yang sebelumnya akan hadir ya. Ada kebaikan yang akan terbuka untuk masalah hubungan. Mungkin ada seseorang yang datang yang membuat hatimu kembali ya merasakan kebahagiaan setelah mungkin kemarin-kemarin kamu banyak rasa sedih di sini ya, keterpurukan, kamu merasa tidak dihargai atau tidak disayangi di sini oleh pasanganmu. Oke. Tetap semangat ya. Ada satu kekuatan di mana yang akan mendorong kamu untuk lepas dari hal yang menyakitkan ya. Aku melihatnya ada pertemuan antara kamu dengan seseorang, entah ini dalam waktu dekat atau yang akan terjadi ya. Satu pertemuan yang membuat kamu lebih menghargai kehidupanmu, dan di sini tentunya bisa membuat kamu lebih bahagia dari sebelumnya. Mungkin kamu ada yang LDR, menanti sebuah kepastian dalam hubungan ya. Aku lihat
akan ada jawaban nantinya untuk kamu yang sangat membuat hati kamu berbunga-bunga, bisa menentukan sikap mau mundur atau mau maju, kayak gitu ya. Jadi hal baiknya untuk kamu, dan ada seseorang yang benar-benar akan bertanggung jawab dengan ucapannya, mungkin menepati janjinya yang udah diberikan kepada kamu. Ada pertemuan yang gak kamu sangka-sangka. Oke. Keinginan seseorang untuk menemui kamu atau bertahan dalam hubungan ini, aku lihatnya begitu. Mungkin dia sudah tidak ada komunikasi dengan kamu, dia banyak diam atau cuek, ya, berada dalam satu titik dilema, apakah ini cinta segitiga atau triparty, ya, karena tidak semua, ya, karena ini energi kan general, tidak privat, jadi tempatkan di situasi kalian masing-masing, ya. Dia mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, ya. Ada seseorang energinya yang seperti ini, ingin berbicara tentang bagaimana hubungan kalian ke depan dilanjutkan, maunya seperti apa, ya. Mungkin seseorang ini benar-benar mencintai kamu dari hatinya, ya. Walaupun tidak ada komunikasi, tapi aku melihat dia masih menginginkan kamu dalam hubungan ini untuk bertahan. Oke. Jadi ada yang ingin bertahan. The loving woman. Perasaan bahagia tentunya di sini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, aku lihat. Ya, harapan kamu, impianmu akan menjadi suatu ini ya, kenyataan yang aku lihatnya. Ya, mungkin ada doa yang kamu langitkan untuk seseorang. Ya, kamu lagi mendoakan seseorang dan menginginkan dia bisa kembali sama kamu atau bisa menjadi milikmu. Ya, aku lihatnya untuk ke depan ada satu koneksi yang cukup membahagiakan, ya, untuk kamunya, dari seorang yang ingin bertahan dengan kamu. Mungkin dia menjadi seorang yang lebih baik seperti apa yang kamu mau. Setidaknya ada komunikasi kembali dari dia yang udah lama gak ada kabar. Oke. Dan kita lihat lagi ketenangan. Pitch, aku melihat ada problem yang akan clear di sini, ya. Ini kesalahpahaman yang akan berakhir antara kamu dengan dia. Ya, mungkin selama ini dia diam, ada penyebabnya. Terus kamu menyangka mungkin dia sudah tidak ingin bersama denganmu, tetapi kedatangan dia seolah-olah kayak mematahkan apa menjadi pikiran kamu yang selama ini negatif atau overthinkingmu di sini berakhir, ya. Aku lebih melihat kamu di sini bahagia dan merasa dicintai, yang bahkan keinginan kamu yang dulu tidak terwujud, ya, apapun itu masalah kalian berdua ini segera clear, aku lihatnya, ya. Ada penundaan mungkin kemarin tentang pertemuan, atau karena ego yang terlalu tinggi, tidak mau mengakui masih sayang satu sama lain, atau cuman kalian di sini hanya saling melihat dari kejauhan. Aku lihatnya saling memendam rindu, pada akhirnya ada momen yang terbaik untuk menyatakan perasaan satu sama lain dan memilih untuk memperbaiki hubungan, atau di sini ada koneksi yang lebih baik. Mungkin kalian yang belum jadian akan ada satu komitmen yang membuat kalian bahagia, ya. Ada pertemuan yang membuat semua prasangka kamu itu kayak berakhir gitu, ya. Kayak rasa sakitmu akan berakhir, itulah, ya. Di sini kamu diinginkan. Beberapa dari kamunya ini memang punya pesona yang cukup menarik di pandangan lawan jenis, ya. Kamu berkarisma, baik, tapi kamu sedikit misterius, ya. Dan beberapa dari seorang yang datang ini sangat mengagumi, mungkin dari fisik kamu, dari attitude kamu, dan
semua yang ada di dalam diri kamu itu unik bagi dia. Dan di sini dia merasa beruntung kemungkinan bisa bertemu dengan kamu. Banyak hal yang berubah di dalam kehidupannya, yang tidak positif menjadi positif. Apa yang dia takutkan tentang kamu selama ini, mungkin banyak dari mereka yang menginginkanmu, dari lawan jenis yang menginginkan kamu. Ternyata kamu ini bisa menjaga komitmen dengan baik. Itu adalah pembuktian bahwa kamu pantas untuk diperjuangkan ke jenjang yang lebih serius. Itu menurut dia, ya. Itu pikiran dia tentang kamu. Kamu adalah seorang kekasih yang atau seorang pasangan yang cukup romantis. Di sini walaupun kamu sedikit misterius, tetapi dia merasa bisa untuk menghandle situasi kedepannya dengan kamu, dan dia yakin untuk berjuang dalam hubungan ini kedepannya lebih serius. Oke. Wow, teacher. Di sini seolah-olah dia ini adalah versi yang berbeda dari apa yang kamu bayangkan sebelumnya. Mungkin kemarin dia ini adalah seorang yang cuek, super duper cueknya, dan di sini nggak ada waktu untuk kamu. Ketika dia sudah yakin bahwa kamu adalah pilihan dan pantas diperjuangkan, aku lebih melihat dia akan memahami kamu lebih dalam lagi, ya. Mulai dari apa yang tidak kamu suka dan hal-hal kecil yang kemungkinan bisa membuat kamu kecewa, dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia menjadi seorang versi yang terbaik untuk kamunya, bukan untuk orang lain. Berusaha untuk menjadi yang terbaik di kehidupan kamu. Itu yang terlihat, ya, di energinya. Jadi dia akan melakukan apa yang terbaik, ya, di hubungan kalian. Apa yang tidak kamu suka, walaupun mungkin dia pernah punya habit intinya yang tidak baik, tetapi dia mengubah habit itu menjadi suatu yang gimana ya, seandainya dia lakukan, mungkin ya masih terkoneksi dengan orang lain, walaupun itu cuma teman dekat, tetapi itu mengancam hubungan kalian berdua. Aku lihat dia akan menghilangkan itu, ya. Dia akan lebih fokus ke kamu, itu yang kulihatnya. Oke. Dan di sini sebenarnya kalau kalian itu cocok, ya, aku lihat cocok. Egonya juga sama, ada energi mirror sebenarnya. Mungkin kalian ada yang terkoneksi dengan twin flame kalian, ya. Di sini hampir sama gitu, ya. Mungkin dari egonya, terus dari cara kalian memperlakukan pasangan, ya, bagaimana caranya kayak nge-treat pasangan gitu. Jadi nggak ada hal yang aku lihat itu perbedaan yang jauh banget gitu. Aku lihatnya ada energi twin flame. Mungkin kalian di sini ada yang sudah punya pasangan, tetapi ketika dia bertemu dengan kamu, ini kayak ngerasa seolah-olah kalian itu pernah ada satu ikatan di masa lalu, ya. Seolah-olah kalian tuh udah deket banget koneksinya, dan tidak sulit untuk memahami kamu, tidak sulit untuk mengerti apa yang kamu inginkan, intinya seperti itu. Dia tidak asing gitu, ya. Mungkin bukan satu kebetulan, ya, apa yang kamu alami di dalam kehidupan, mungkin pahit atau manisnya itu sama seperti dia gitu loh, tidak jauh. Jadi ketika bertemu dengan kamu, dia ngerasa banyak hal yang berubah, ya, di kehidupannya. Dan di sini aku melihatnya, walaupun mungkin kamu pada awalnya kayak di mental kamu, ya, mental kamu ini kayak di benar-benar diuji, ya, setelah bertemu dengan dia. Kayak banyak hal yang terjadi, rasa sakit, tetapi kamu tidak bisa untuk ngelepasin dia, ya. Di sini bahkan satu koneksi batin yang cukup hebat, ya. Kamu tahu kalau dia mungkin egois, kamu tahu kalau dia mencintaimu, tetapi dalam diam, mungkin karena kamu sudah punya pasangan,
Ya, di satu sisi dia membangkitkan kekuatan kamu, ya mengubah diri kamu menjadi seorang yang lebih baik, ya, atau menyadari hal-hal yang sebelumnya kamu tidak bisa lakukan dengan orang lain, tetapi dengan dia kamu bisa lakuin, ya, kayak gitu. Jadi mental kamu, ya, kalau dulunya kayak takut keluar dari satu hal apapun itu kayak gitu, ya, kamu kayak merasa ketakutan, tapi ketika bersama dengan dia kamu seolah walaupun di sini kayak kamu banyak tekanan kayak gitu, kamu tuh bisa ngadepinnya ketika kenal dengan dia gitu loh. Entah kekuatan itu datang dari mana, tapi kamu ngerasa nggak sendirian, ada dia, walaupun koneksi kalian itu kadang on off kayak gitu. Satu mengejar, satu diam. Tiba-tiba ketika kamu diam, dia di sini mendekat. Aku melihatnya ada energi yang seperti itu, ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Status. Ini masalah kalian itu adalah tentang status, ya. Di sini mungkin ada yang sudah terlanjur nyaman sama kamu, tidak ingin intinya kehilangan, tetapi ada situasi di mana kalian itu juga intinya nggak bisa menyatu untuk saat ini, ya. Aku lihatnya begitu. Walaupun sama-sama mencintai, ya sayang kayak gitu, cuman kalian ada beberapa hal yang membuat kalian terpisah, ya. Bisa dari ego, terus dari status kalian yang kemungkinan sudah nggak single lagi, tetapi dipertemukan di waktu yang seperti ini gitu loh. Jadi ada kayak perasaan serba salah dari kamunya, intinya dilema, ya. Mau melepas kamu belum bisa, mau melanjutkan kamu masih berada dalam satu hubungan dengan seseorang. Oke. Ada yang seperti itu, ya. Ini energinya random banget, ya. Oke. Ini ya. Ya. Tentang situasi yang dimana kalian bertemu dalam waktu yang tidak tepat, ya, ketika kamu udah bersama dengan orang lain atau dia. Bahkan mungkin dari twin flame kamu ini ada yang lagi bertumbuh sekarang, ya, lagi berkembang jiwanya gitu. Kamu mungkin menjadi satu sandaran untuk dia kayak gitu. Mungkin dia butuh dengan kamu kayak gitu. Tetapi di sini dia sudah bersama dengan orang lain, dan itu yang membuat kamu sangat terbatas, ya, untuk bisa bersama, ya. Kemungkinan bersama dengan dia itu sangat terbatas. Oke, walaupun dia menginginkan kamu atau kamu menginginkan dia di sini. Oke. Dan kita lihat lagi, intinya pesan love, ya. Ini pesan love, ya. Kita bawa enjoy, relax. Kita ambil dari sisi positifnya, ya. Dan kita hempaskan energi-energi negatifnya jika kalian saat ini yang memang lagi berada dalam satu hubungan yang bisa dibilang ada triparty, ya, cinta segitiga. Semoga kalian diberikan jalan keluar yang terbaik untuk solusi hubungan kalian ini, ya. Apalagi seandainya kalian di sini sudah bertemu dengan twin flame yang dimana dia membutuhkan kamu atau kamu lagi membutuhkan dia saat ini. Dalam perjalanan ini, ya, pasti ada beberapa banyak hal yang terjadi, bahkan emosi kamu pasti, ya, secara mental ini lagi tidak baik-baik. Ketika kamu sudah bisa ikhlas dan melepaskan ego kamu, maka semuanya akan menjadi ringan sekali, ya. Kamu akan ringan, energi yang tadinya menekan itu akan sangat ringan, dan di sini kamu udah ikhlas, ya, tentang perjalanan dia dan kamu, ya. Mau apa yang terjadi, kamu udah intinya udah tidak melekat gitu, ya, dengan hubungan ini.
ada dengan keinginan untuk bersama atau untuk memiliki gitu. Ketika udah dipasrahin, kamu akan terbang bebas di sini ya. Oke. Belahan jiwa, ya dia belahan jiwamu ya. Di sini ada yang menemukan soulmate, ya ada yang menemukan twin flame-nya. Aku udah lihat, tapi banyak yang memang bersama dengan ini ya, merasa bersama sudah dengan twin flame-nya. Kok mirror ya, kok sama gitu. Aduh, banyak sekali rasa sakitnya gitu. Hai, untuk kalian yang menemukan soulmate-mu, menemukan belahan jiwamu atau kembaran jiwamu saat ini, semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Semoga mental kalian secara emosi juga dalam keadaan aman dan damai ya. Oke. Di sini kamu udah bertemu dengan seorang yang tepat ya, yang bisa memahami. Mungkin udah nggak ragu untuk selalu stay dengan kamu ya. Aku lihatnya ada cinta baru. Apakah ini hubungan baru antara kamu dengan dia? Apakah ini hubungan baru atau situasi baru ya? Seperti yang aku bilang di readingan kita tadi ini ya, kamu ada beberapa orang yang menginginkan ya. Mungkin dari cinta baru ini kamu akan menemukan belahan jiwamu ketika saat ini hatimu lagi sakit dengan hubungan karmis. Ya, saya yakin kalian ada juga yang bertemu dengan seseorang tetapi tidak baik. Ya, ini mungkin ada karmik yang tertinggal dari masa yang lalu untuk menuntaskan sekarang. Tidak apa-apa. Ya, pahamilah itu, jiwamu akan lebih damai ketika karmik itu terlepas ya. Oke. Di sini ada orang baru yang membuat kamu jatuh hati. Hatimu akan berbunga-bunga. Kamu menemukan belahan jiwamu ya. Ini adalah satu kabar yang baik. Ini adalah energi yang positif ya. Mau orang baru, mau orang lama, ketika dia bisa memahami perasaanmu, keinginanmu apa ya, karena tidak ada seorang yang sempurna, tetapi ketika kamu bisa mengisi satu sama lain, kekosongan hatimu ya, kekuranganmu itu diterima ya, berarti kamu adalah seorang yang beruntung nantinya ya. Ada cinta baru yang akan hadir di kehidupan kamu, membuatmu lebih bahagia. Penipuan, seseorang menyembunyikan kesalahan dalam sebuah hubungan. Aku lihat di sini ada hal yang akan terungkap, kamu jangan kaget. Hatimu kalau lagi sakit saat ini atau overthinking dengan dia yang udah gak ada kejelasan, mungkin dalam waktu dekat kamu akan ditunjukkan keaslian seseorang ya. Mungkin tanpa topeng, kamu akan ditunjukkan ya, dia ini seperti apa sama kamu. Apakah memang benar-benar dia mencintai kamu atau enggak? Maaf ya, sorry gede banget tanganku ya. Jadi ada seorang yang tidak jujur, itu akan kelihatan ya. Jadi manfaatkanlah situasinya di sini ya. Ketika ada orang baru menawarkan satu hubungan, di sini kamu udah merasa dibohongi ya oleh seseorang ya. Kamu boleh melepaskan hubungan itu ketika memang sudah tidak terlalu banyak yang bisa kamu harapin di sini ya. Tidak ada hal lagi yang untuk memberatkan kamu bertahan dalam satu hubungan yang toksik. Apalagi dia tidak jujur dari awal tentang masalah statusnya sama kamu, dan di sini kamu yang jadi korban ya. Cobalah untuk melihat niat baik orang baru ini ya. Oke, hati-hati untuk cinta baru. Dilihat dulu dia ini siapa ya, datangnya dari mana, apakah benar-benar dia ini seorang yang free datang dalam kehidupan untuk membawa satu kebahagiaan. Jangan sampai berulang ya situasi yang sangat menyakitkan ketika ada cinta segitiga.
memaafkan dan belajar. Ketika kamu melepaskan dan sembuh dari masa lalu, pengalaman cintamu lebih banyak saat ini. Aku lihat kamu akan beruntung, bisa lepas dari orang masa lalu dan mendapatkan seorang yang lebih baik. Ada nggak yang ingin melepas hubungan tetapi maju mundur, takut tidak bahagia terus di sini karena kamu mungkin masih benar-benar sayang dengan orang lama, ya? Tapi kamu tidak ada rasa percaya diri untuk melepasnya, takut tidak mendapatkan seseorang yang lebih dari dia. Oke, dihilangkan perasaan itu. Ini pesannya, tetap optimis tentang percintaanmu, berpikir positif dan yakin dalam percintaan. Ya, jadi kamu yang saat ini lagi mentalnya down banget tentang masalah hubungan, ya, perlu sekali mungkin kamu di sini untuk healing, ya. Lakukanlah sesuatu yang membuat kamu bahagia, ya. Di sini ketika ada seorang yang pergi, tentunya akan ada hal yang lebih baik yang menanti di depan sana. Kemungkinan belum sampai di kamunya karena kamu saat ini menutup diri. Ya, coba ya, berpikirlah positif ya tentang hubungan percintaanmu ke depan, bahwa ada orang yang lebih baik yang menemani kamu ya di episode berikutnya. Wow, hilangkan kecurigaan, biarkan terkuat dengan sendirinya. Sepertinya kamu udah lelah dan capek ketika saat ini udah benar-benar kayak udah nggak ada tenaga lagi ya untuk bertahan dalam satu hubungan atau mencari tahu bagaimana sih seseorang itu perasaannya ke kamu ya. Ketika sudah mencoba untuk bertahan kesekian kalinya, dia tetap tidak ada perubahan, dan kamu di sini curiga mungkin dia bersama dengan orang lain. Cobalah berhenti ya untuk selalu overthinking ya, untuk mencari tahu dengan siapa dia saat ini ya, apa yang dia sembunyikan dari kamu ya. Sepertinya nanti itu akan terkuak ya. Oke, mundur. Ada hal yang akan membuat kamu benar-benar kayak it's okay, go away gitu. Kayak kamu kayaknya akan pergi jauh. Pergi jauh bukan dari dunia ini gitu ya, tapi lebih kepada ya untuk dia seseorang yang udah nyakitin kamu. Waktunya kamu mundur. Oke, sayangi hatimu, sayangi mentalmu ya. Jangan berpikir kayak gini, kayak aku gak bisa deh hidup tanpa dia, kayak gimana ya kehidupanku kalau aku jauh dari dia atau di sini putus dari dia ya. Semuanya akan baik-baik saja ketika kamu berpikiran positif. Ketahuilah semua ini energi. Jadi ketika kamu mendapatkan satu hal yang tidak baik atau pengkhianatan saat ini, dan itu yang memilih diri kamu ya, yang menggiring kamu untuk mundur dalam satu hubungan karena kamu udah gak nyaman, gak usah dipertahankan. Karena semakin lama kamu bertahan itu akan ngerogoti kamu dari dalam, rasa tidak nyaman, dan tidak ada yang bisa membohongi perasaannya sendiri ya. Jadi selamatkan diri kamu, mental, hati ya. Lebih fokuslah untuk kebahagiaan kamu di masa yang akan datang. Apalagi ketika saat ini kalian belum ada koneksi kayak pernikahan kayak gitu ya. Kalian lebih gampang gitu loh untuk ngelepasin hubungan seperti ini karena belum ada anak kayak gitu. Nanti kalau udah ada anak tetapi dia ini orangnya toksik, terus ngatur kamu, kemungkinan di sini terlalu berlebihan kayak gitu, kamu akan sakit sendiri. Oke? Lupakan mantan, udah waktunya ya kamu pergi dari masa lalumu. Udah waktunya kamu pergi dari situasi yang menyakitkan
Lupakan seseorang yang udah membuat luka di hati kamu. Sudah waktunya membersihkan energi yang udah seharusnya kamu buang. Oke, berikan kesempatan untuk hal yang lebih indah di depan sana yang menanti kamu. Itu saran saya. Ya, kayak gimana pun, aku memang lebih melihat kalian untuk saat ini kayak malas mungkin ya untuk membicarakan satu keseriusan dengan seseorang. Ada hati yang benar-benar sulit untuk ditaklukkan, ya, sulit untuk ditaklukkan. Menjalin satu hubungan yang serius dengan seseorang tidaklah mudah untuk kamu. Setelah beberapa hal, intinya kayak membuat kamu ini terguncang gitu ya, perasaan sakit ya, intinya lebih kepada perasaan sakit yang menjadikan kamu seperti ini gitu. Lebih kayak aku lihatnya nggak ada komitmen menuju ke jenjang yang lebih serius untuk saat ini ya. Tapi kalau keinginan untuk bersama dengan seorang kamu cintai pastinya ada, tapi yang lebih serius kayak ragu benarkah ada seorang yang menginginkan kamu dengan segitunya? Benarkah ada orang yang tulus? Apakah masa lalu saya tidak akan terulang lagi? Ini yang ada luka batinnya ya, kayak lebih nyaman sendiri mungkin aku lihat, lebih fokus kepada karir, kehidupan kamu, apa yang membuat kamu bahagia. Soal kayak gini sih bagus ya. Mungkin ini adalah hal yang perlu kamu terapkan untuk saat ini ya, menyayangi diri kamu dulu gitu, kurang lebihnya. Oke? Cukup readingannya untuk kalian yang udah ngikutin aku dari awal. Next time kita akan jumpa di tema readingan yang lain. Semoga merasa terhibur. Aku minta maaf ya untuk kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian. Semoga kalian selalu bahagia. Jumpa di lain kesempatan ya. Tetap berpikir positif. Semoga hal-hal yang baik selalu datang di kehidupan kita tentunya ya. Kita saling mendoakan, saya dan kamu juga di sini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.